Ya, ini adalah lagi-lagi gebrakan baru dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengirim anak-anak nakal untuk kemudian digembleng secara militer. Akankah kemudian hal ini positif dan juga efektif hasilnya? Karena dilakukan kurang lebih selama 6 bulan dan akan dilakukan dalam beberapa hari lagi, tepatnya pada 2 Mei mendatang. Namun kami konfirmasi kepada pihak Mabes TNI belum ada kemudian nomenklatur secara jelas bagaimana kemudian nanti hal ini akan dilakukan. Tapi kita ingin lihat, kita ingin bedah bagaimana kemudian kebijakan baru ini akan berlangsung. Apa plus minusnya dan juga efektivitasnya seperti apa. Sudah bergabung bersama kami pemirsa sejumlah narasumber hebat di studio. Apa kabar Indonesia malam saat ini bersama dengan saya. Saat ini sudah ada Bang Satriawan Salim, pengamat pendidikan sekaligus juga Kornas dari P2G. Selamat malam Bang Satriawan. Malam, Assalamualaikum Syarifah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga hadir bersama dengan kami melalui sambungan Zoom ada Prof. Cecep Darmawan, Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia, sekaligus juga pengamat kebijakan pendidikan. Selamat malam Prof. Cecep. Selamat malam Mbak Maria. Selamat malam, salam sehat Prof. Dan juga nanti akan bergabung pula bersama dengan kami. Kembali. Ada Prof. Muradi, Guru Besar Politik dan Keamanan dari Universitas Padjadjaran Bandung. Saya ingin langsung ke warga Jabar ini. Ada Prof. Cecep. Nah itu dia Prof. Melihat kebijakan ini, respon Anda sekaligus sebagai pengamat kebijakan pendidikan. Tepatkah kebijakan ini kemudian diambil oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi? Terima kasih Mbak Maria Asekap ya. Ini pertanyaan yang sering muncul nih ya. Pertama tentu kita apresiasi dulu ya ide Pak Gubernur Pak Deddy Mulyadi untuk mengatasi persoalan kenakalan remaja ini. Nah persoalannya apakah kenakalan remaja ini ya sudah sedemikian akut dan harus diberikan kepada pendidikan militer di barak? Nah itu pertanyaan menarik ya. Nah saya melihat kalau itu memang sedemikian, artinya instrumen-instrumen pendidikan ya, pembinaan dalam konteks pendidikan berarti sudah rapuh. Instrumen-instrumen misalnya penegakan hukum juga sudah rapuh ya, dan instrumen-instrumen institusi atau peranata sosial juga mungkin sudah rapuh. Kalau itu semua memang sudah rapuh, ya mungkin itu salah satu upaya ya. Tetapi saya katakan bahwa pendekatan militer ANSI sebenarnya tidak cukup ya untuk memberikan semacam penegakan atau penguatan pendidikan karakter. Seperti kita ketahui pendidikan karakter itu kan diberikan pada beberapa konteks, misalnya ya melalui habituasi gitu ya, kemudian melalui role model dari para gurunya ya, kelas sekolah, ekosistem sekolah gitu. Kemudian juga melalui kurikuler, baik dalam beberapa mata pelajaran yang diinsersi ya gitu kaitan dengan pendidikan karakter itu, maupun melalui ekskul ya, ekstrakurikuler gitu. Nah ada OSIS, ada pramuka dan lain-lain. Jadi hemat saya Pak Gubernur saya yakin nanti juga akan sangat membuka ya ruang-ruang dialog dan bagaimana ya stakeholder pendidikan itu bisa dilibatkan dalam konteks ini. Gitu. Tapi prinsipnya bahwa pembinaan ya karakter siswa itu penting gitu ya. Nah soal barak itu soal nanti kita bicara. Apakah memang sepenuhnya 100% ya ala militer, ataukah itu tempatnya saja di barak, sebetulnya pembinaannya melibatkan misalnya ahli pendidikan, ahli psikologi ya gitu misalnya ya, para psikolog di situ, ahli agama mungkin ya, dan segala macam. Tapi terlepas dari itu, sebelumnya tentu kita harus berbasis pada hasil riset. Sebetulnya anak-anak yang nakal itu ya penyebabnya apa, kan bisa berbeda-beda. Tidak otomatis sekali nakal langsung barak gitu ya. Tentu ada klasifikasi itu. Dan Pak Gubernur pasti ada kebijakan, tadi saya katakan ya, apakah peraturan gubernur atau apa dasar hukumnya. Sebab kalau tidak kan nanti dipertanyakan atas dasar apa. Terus kalau anak-anaknya menolak juga ini jadi persoalan. Jadi memang melihat persoalan anak nakal tidak bisa dibidik oleh satu dimensi, misalnya melalui TNI saja ya. Tetapi ini harus menjadi perhatian semua pihak. Ya bagaimana ekosistem sekolah juga bisa menciptakan pendidikan karakter yang baik, lingkungan rumah juga ya. Jadi dari sisi informalnya juga begitu di masyarakat ya. Jadi hemat saya ini harus simultan dan komprehensif melihatnya Mbak. Nggak bisa melihat bahwa yang nakal udah masuk aja barak, masuk barak gitu. Prof, artinya kalau menurut Anda sebenarnya pembinaannya diperlukan, tapi nampaknya kebijakan yang diambil kurang tepat begitu ya. Kami coba akan bergeser ke Prof Muradi. Prof,
Kalau menurut Anda, Prof, tadi disampaikan juga oleh Prof Cecep bahwa ini kalau begini artinya nampaknya instrumen sosial, penegakan hukum, pendidikan rapuh semua nih. Tapi apakah ini memang bisa kita katakan ini jangan sampai ini hanya omong-omong semata dari Gubernur Deddy Mulyadi, digebrakan di awal tapi kita nggak tahu ke belakang seperti apa. Prof Muradi. Ya, makasih Mbak Syarifah, Kang Cecep, Pak Satriawan. Dua hal ya. Yang pertama, saya melihatnya ini kan crash program ya. Tidak, kalaupun kemudian dianggap sebagai satu program kepasti kan juga ada banyak instrumen tadi Prof. Cecep sudah sampaikan bagaimana kemudian keberadaan program tersebut, apakah memang dia akan sebatas membangun efek jerah semata di awal atau memang itu akan jadi program tetap. Artinya kalau saya tetap berpacu pada bahwa sekolah itu ya komunitasnya atau habitusnya ada di sekolah ya. Mereka di sekolah, kemudian ada instrumen misalnya katakan konseling dan sebagainya. Jadi justru saya menangkapnya ini semata untuk efek jerah awal sih, saya kira menarik ya untuk kemudian dipraktekkan. Tapi tadi tetap bahwa nanti ke depannya ada pelibatan efektif dari pihak sekolah. Kenapa? Karena yang tahu A sampai Z-nya terkait dengan pendidikan karakter, pendidikan lain-lain itu ada di sekolah, termasuk juga ada di keluarga, di rumah ya. Itu poin pertama. Yang kedua, kalau ini kemudian menjadi program jangka panjang atau program yang tetap, saya kira ada 4 hal yang saya kira perlu dilihat. Pertama, memang apakah ini akan betul-betul memberikan efek yang sama dengan ketika saya waktu kuliah, saya waktu SMA gitu, atau dengan berbeda, karena Gen Z ini unik kenapa? Saya tadi sebutkan bahwa di beberapa media ya, bahwa pertama, anak sekarang itu dia easy going saja. Bayangkan misalnya ada 3.000 ASN dari Gen Z, dia berhenti karena memang merasa bahwa itu tidak worth it gitu. Nah, yang kedua, apakah kemudian program tersebut itu akan memberikan efek jerah? Saya malah agak khawatir. Kenapa? Karena kalau sampai katakanlah dijemput di rumah, itu kan kita kan perspektifnya berbeda. Orang kemudian menangkap bahwa ketika anak siswa dijemput di rumah, ada 3 hal. Yang pertama, ini menyangkut anak ini tidak cukup baik, apakah kemudian nakal, geng motor, narkoba dan sebagainya. Yang kedua, saya kira penting juga dilihat bahwa proses ini harus kemudian melibatkan semua pihak. Pihak itu artinya memang tidak hanya kemudian yang disebutkan oleh KADM ya di beberapa komentar beliau dan kemudian di beberapa media, tapi juga kemudian melibatkan tadi ya Kang Cecep sampaikan soal adanya psikologi dan sebagainya. Nah, yang terakhir saya kira penting untuk dilihat bahwa ini linear dengan dengan tujuan pendidikan nasional kita. Kita lihat di Undang-Undang Pendidikan Nasional, kemudian juga lihat juga kalau dikaitkan dengan bela negara, banyak instrumen yang kemudian melibatkan infrastruktur yang tidak sedikit. Artinya apa? Kalau sebatas ini mungkin kita lihat 1-2 kali pekerja satu program sini mungkin ada ya, saya kira perlu juga menjadi rujukan kalau memang ternyata dianggap penting untuk memberikan efek jerah buat anak-anak yang nakal dan sebagainya seperti itu. Itu dia, kalau kemudian konteksnya adalah efek jerah, menurut Anda tepat tidak ini? 6 bulan di barak militer? Iya, yang pertama kita harus bisa membedakan ya, terminologi misalnya wajib militer, kemudian yang kedua adalah pendidikan militer sama pendidikan karakter gitu. Saya rasa itu 3 terminologi yang berbeda. Nah, konsep yang ditawarkan oleh Kang Deddy ini apa? Apakah wajib militer, apakah pendidikan militer gitu kan, atau pendidikan karakter secara umum gitu. Kalau berbicara wajib militer, ya Pak Muradi lebih ahli, lebih pasti gitu ya, bahwa setahu kami ya itu tidak dikenal ya dalam konteks wajib militer seperti di Korea, di negara-negara lain ya, di kita itu gitu ya. Kalau konsepnya adalah pendidikan karakter, sebenarnya sudah diatur oleh Perpres nomor 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter. Nah, bahkan di era Pak Menteri yang sekarang, Pak Abdul Muti, itu sedang dikembangkan yang namanya 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ya kan, misalnya bangun pagi, kemudian gemar belajar, gemar beribadah, tidur cepat. Nah, itu diantaranya ya. Kalau berbicara terjadinya kekerasan, terjadinya anak-anak tawuran, itu kan berarti tidak melakukan, tidak menghabituasikan yang namanya 7 kebiasaan hebat anak Indonesia hebat tadi kan gitu. Nah, oleh karena itu kami pikir ini harus jelas dulu ini tujuannya apa gitu. Yang kemudian yang kedua adalah melibatkan siapa gitu. Nah, kemudian instrumen tadi disebutkan apa saja yang terlibat di sini gitu kan ya. Komponennya apa saja? Apakah itu betul-betul 6 bulan sampai setahun di barak militer? Atau tetap melibatkan sekolah dalam artian anak-anak kita ini tetap bersekolah secara reguler tetapi ada
entitas tentara atau polisi yang terlibat. Kalau pola yang nomor 2, Syarifah Maria, itu biasa terjadi. Sekolah-sekolah kita, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi itu ada namanya latihan dasar. Ya kan, kepemimpinan siswa. Mungkin Syarifah juga mengalami dulu kan, dikirimlah misalnya ke Korem, ke Kostrat, ke Kopassus gitu ya. Kegiatannya sifatnya pelatihan 2, 3 sampai 1 minggu gitu ya. Tetapi kalau sifatnya pendidikan, ini tentu akan berdampak terhadap kegiatan kurikuler anak kita. Bayangkan 6 bulan sampai setahun, berarti anak-anak ini meninggalkan sekolah madrasah selama 6 bulan sampai 1 tahun. Berarti kan tertinggal pelajarannya. Ya kan, bagaimana ujian dan seterusnya, itu yang pertama. Nah, yang kedua yang penting, ini kan berkorelasi juga dengan kewenangan pemerintah pusat, yaitu Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, Kementerian Agama juga, karena ada anak madrasah gitu ya. Nah, ini kami pikir juga harus disinkronkan gitu. Ide boleh-boleh saja, kami apresiasi ide, tentu niatnya baik gitu ya dari Kang Dedi, tetapi tidak melibatkan Kemdikdasmen gimana? Tadi kurikulumnya gimana? Ya kan, kemudian siapa yang mengajar gitu? Kalau yang mengajar ansih hanya tentara, ya tentu pendekatan militer dalam konteks pedagogi itu berbeda dengan pendekatan sipil dalam konteks pedagogi. Kalau kita masih percaya kepada Ki Hajar Dewantara, ya Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan itu pusatnya ada 3. Pertama rumah, yang kedua sekolah, ketiga masyarakat, bukan barak militer, bukan. Nah itu kata Ki Hajar gitu. Itu dia, menariknya di situ tuh Bang Satriawan. Karena kalau kita lihat ya, apakah kemudian kebijakan diambil oleh Gubernur Jabar Deddy Mulyadi ini untuk kemudian melakukan pendidikan militer untuk anak-anak ini, apakah artinya pendidikan tadi yang disampaikan, pendidikan sekolah, rumah dan juga sosial ini kemudian sudah rapuh, sudah nggak efektif lagi, sudah tidak dipercayakah? Itu pertanyaan kita, dijawabin nanti. Sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda. Kan kita ini dari dulu ngomongin geng motor nggak selesai-selesai. Anak-anak yang mengalami problem di rumah sehingga berdampak tidak sekolah tidak selesai. Hari ini kita akan merumuskan dengan para bupati wali kota. Nanti anak-anak yang orang tuanya sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik, nanti akan kita wajib militerkan. Teknisnya gimana Pak Gub? Ya? Teknisnya apakah sudah kerjasama dan lain-lain? Ya udah, nanti kabupaten kota ada beberapa kabupaten yang sudah siap. Nanti mana sih anaknya? Nanti ada anak yang tawuran di jalan, kita akan bawa. Nanti saya panggil orang tuanya mau gimana, sanggup masih mendidik atau kita sekolahkan di sekolah militer, nanti di komplek tentara atau di komplek polisi kita sekolahkan di situ selama 1 tahun, minimalnya 6 bulan sampai dia berubah. Ini bagaimana cara kita harus mulai cepat lagi, nggak bisa lagi terus-terusan wacana dari dulu geng motor nggak selesai-selesai, harus tuntas. Terkait sekolah mulai Mei kita sudah mulai jalan, sudah ada beberapa kabupaten yang sudah menyiapkan di Bandung, Pangdam 3 Siliwangi sudah nyiapin barak-barak sudah disiapkan. Sekolahnya tetap, mereka berafiliasi pada SMP mana tapi kelasnya khusus. Nah itu terjawab tuh Kang. Jelas di sana ya, ini untuk wajib militer akan di sekolah militer karena banyak sekali orang tua yang sudah nggak sanggup lagi untuk mendidik. Ini tawuran di mana-mana, yang tadi kita lihat aja di perkotaan saja sekarang sudah masuk untuk ke beberapa daerah-daerah. Ya kalau kata Kang Dedi tadi yang tidak selesai gitu ya, tawuran, geng motor bisa saja di Jawa Barat tidak diselesaikan atau persoalan yang sifat akar fundamentalnya nggak tersentuh. Pertanyaan kita kan kenapa anak tawuran, kenapa anak geng motor gitu ya. Ketika anak sudah melakukan tindak pidana sebenarnya ada perspektif hukum pidana namanya sistem peradilan pidana anak. Diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Jadi anak-anak yang melakukan kejahatan pidana gitu ya, bukan lagi kenakalan biasa, itu mestinya mereka itu kemudian di LPKA atau LPKS gitu. Itu diatur oleh Undang-Undang SPPA, Sistem Peradilan Pidana Anak, bukan oleh TNI. Itu kalau berbicara Undang-Undang SPPA gitu ya. Nah yang berikutnya kalau tadi sekilas saya dengar dari Kang Dedi, tentu harapannya bisa melibatkan sekolah dan guru, tidak betul-betul dipegang oleh TNI Ansih gitu ya. Kalau ada keterlibatan guru, keterlibatan psikolog, konseling, apalagi menteri yang sekarang, Menteri Pendidikan Dasar Menengah, itu akan sedang mengembangkan gitu ya, bagaimana konselor-konselor ini, BK-BK ini diperkuat. Nah bisa saja dalam konteks kenapa peristiwa ini sering terjadi sampai sekarang itu nggak diselesaikan, persoalan dasarnya itu apa sih kebutuhan anak, apakah faktor kemiskinan, media sosial gitu. Jadi begini, itu kan nggak bisa singkat ya? Betul, pendidikan itu harus sabar, betul. Pendidikan itu memang usaha sadar, terencana, sistematis, butuh waktu yang panjang. Ya kan tidak bisa seperti goreng telur gitu ya yang sifatnya instan gitu. Nah pertanyaan kita kemudian adalah
apakah dengan melepaskan ke TNI seperti itu 6 sampai 1 tahun tadi, 6 bulan, itu kan instan. Nah, kami khawatir nanti ini sifatnya program yang apa itu temporer atau kulit luar saja. Anak tidak betul-betul sadar, terpanggil moralnya, terpanggil karakternya gitu ya untuk bersikap baik. Kan linear juga, ini kan selama 6 bulan nih jangka pendek dulu nih. Betul. Kita coba latih dia mentalnya gitu. Iya, berarti anak kan kembali menjadi kelinci percobaan berarti ya. Nah, yang kedua adalah kekhawatiran kita terjadi stigmatisasi nanti. Kalau betul-betul sifatnya terpisah dari sekolah. Apa stigmanya? Oh, dia dididik oleh militer, ini anak-anak nakal, ex geng motor gitu kan. Nah, kami berharap ya kan pemerintah Jawa Barat tetap percaya kepada guru, tetap percaya kepada sekolah. Artinya melibatkan guru, melibatkan apa namanya sekolah madrasah tadi. Kalau kita lihat dari pernyataan Kang Deddy kan demikian. Bukan berarti silahkan TNI didik anak kami selama 6 bulan terlepas dari pedagogi gitu, dari sekolah. Nah, itu yang kami khawatirkan dampaknya tadi. Karena pendekatan militer dalam mendidik dengan pendekatan kita sipil itu berbeda, akibatnya juga berbeda. Dan ingat, pendidikan itu memang butuh perencanaan yang matang. Karena dia usaha sadar, nggak patut dicoba ini kebijakan ini. Tadi saya katakan ini harus betul-betul dikaji, itu yang pertama. Karena apa, harus ada evidence based apa namanya policy, ada riset based policy gitu kan ya. Kita juga bertanya, apakah Korea Selatan melakukan hal yang serupa? Singapura melakukan hal yang serupa? Yang pendidikannya itu jauh di atas kita, Jepang gitu. Setahu saya, pola pendidikan di Singapura, di Jepang, di Korea itulah yang sudah dibenahi terlebih dahulu. Kurikulumnya, gurunya, lingkungan sosial anak. Di kita betul-betul permisif, Syarifah, terkait dengan apa, HP. Ya kan, di Australia sudah dilarang anak menggunakan gawai. Di Swedia, di Eropa Utara, Skandinavia sudah dilarang anak pakai gawai. Dilarang anak pakai gawai ke sekolah. Balik lagi ke paper base, ke kertas. Di kita serba membolehkan. Masyarakat juga yang namanya pengawasan itu sudah makin bebas, tidak ada lagi kontrol. Kalau dulu kita nggak pulang maghrib ditanya tuh sama warga, Tong lu kemana? Kok belum pulang? Gitu ya? Kok belum ngaji? Kalau sekarang bebas begitu saja. Nah, kalau kita langsung pakai cara yang instan seperti tadi, saya pikir ini justru akan menyebabkan tanggung jawab sosial masyarakat. Kalau kata Ki Hajar tadi, masyarakat punya tanggung jawab mendidik anak. Orang tua juga demikian, sekolah pasti juga gitu kan ya, dan pemerintah tentu. Jadi kami harap sih lebih komprehensif untuk mengkajinya. Oke, jadi nggak tunggal di sana. Betul, ya? Tidak TNI tunggal. Tidak gitu. TNI tunggal. Prof Cecep, kalau Anda melihatnya seperti apa? Karena kalau dilihat tadi sampaikan orang tua sudah lepas tangan, ini terjadi secara berulang, terus menerus, semakin masif saja. Prof Cecep. Ya, tadi saya kira di awal saya katakan ya, pertanyaan saya itu apakah memang institusi-institusi yang disebut ya institusi pendidikan, masyarakat, penegakan hukum ya, apakah itu sudah rapuh? Itu pertanyaan awal gitu. Makanya tidak bisa sekarang kalau ada anak-anak nakal itu ya otomatis langsung dimasukkan barak. Saya sepakat dengan pernyataan Kang Satriawan ya, bahwa ya pendidikan butuh kesabaran iya, dan pendekatan pendidikan itu harus komprehensif ya, lagi-lagi harus komprehensif. Bahwa apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dari sisi misalnya tadi ya, pembenahan ekosistem sekolahnya sudah baik belum? Terus dihitung juga bagaimana ya keberhasilan pendidikan ini dalam konteks pendidikan karakter. Jangan-jangan memang orientasi pendidikan kita itu yang masih salah kaprah, masih lihat-lihat nilai gitu ya, kognisi yang belum banyak menyentuh soal karakter. Makanya ya program dari Pak Menteri sekarang Pak Abdul Muti itu sudah bagus tuh, kembali back to basic kepada ya salah satunya melalui pendidikan karakter gitu loh. Nah, jadi Pak Deddy juga saya kira itu atensi yang baik ya bagaimana mengatasi anak-anak yang nakal tadi. Tapi saya yakin gubernur itu kan harus membuat kebijakan dulu, kajian dulu ya, kebijakan, dan di situ juga pasti melibatkan berbagai pihak. Mungkin statement bahwa itu masuk barak itu statement spontan aja Pak Deddy ya, sebetulnya nanti akan dikaji dan melibatkan berbagai stakeholder sehingga bagaimana penanganan anak nakal di Jawa Barat ini bisa diatasi. Prof Cecep, oke, tapi kan kalau kita lihat statement langsung dari Gubernur Jawa Barat ini sudah 2 Mei, besok Kamis sudah akan kemudian diberlakukan, kata sudah ada anak-anaknya, sudah dikoordinasikan. Menurut Anda plus minusnya apa kemudian kalau ini terjadi? Ya, ini shock terapi ya. Nah, kita lihat misalnya 2 Mei itu yang dimasukkan itu siapa gitu ya. Dan anak nakal pada kategori apa?
Kemudian kalau payung hukumnya apa? Nanti kalau ada anaknya yang menolak, orang tuanya nolak, bagaimana? Nah, misalnya itu juga harus jadi perhatian. Makanya lebih baik dibuat instrumennya dulu ya, regulasinya dulu, instrumennya dulu, bagaimana pembinaan itu, dan TNI itu salah satu saja dari pihak yang nanti dilibatkan dalam konteks pembinaan karakter gitu, bukan satu-satunya gitu. Soal nanti tempatnya di sekolah atau di tempat-tempat barak-barak militer ya, itu soal nanti bisa didiskusikan. Tapi intinya bahwa pendekatan edukatif itu harus dioptimalkan lebih dahulu ya. Kan ada guru BP ya, bimbingan konseling itu gitu. Saya punya data bahwa sekolah itu belum semuanya punya guru BP juga gitu ya. Nah, jadi ini juga pemerintah jangan-jangan agak lalai soal itu gitu. Apakah Anda melihat kemudian ini nampaknya kalau tadi Prof. Cecep sudah sampaikan, ini jangan sampai kemudian instansi pendidikan, kemudian juga dari segi penegakan hukum, sosial, sudah rapuh semua. Di Prof. Muradi, Anda melihat hal demikian, nampaknya pemerintah Jawa Barat namanya sudah tidak percaya lagi dengan sekolah, begitu? Prof. Muradi. Prof, masih tersambung bersama kami Prof. Muradi? Oke, nampaknya kami akan perbaiki lagi komunikasi kami. Prof? Baik, Prof. Muradi, kalau Anda lihat dengan diambil kebijakan ini, apakah kemudian Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat sudah tak percaya lagi dengan sekolah yang nampaknya sulit sekali begitu ya? Nggak percaya ke guru. Membina anak-anak, tidak percaya lagi ke guru, kata Kang Sat. Prof. Muradi? Nggak gitu ya logikanya. Tadi ya saya luruskan, bukan wamil ya, bela negara. Kalau wamil tuh konteksnya jauh lebih complicated ya. Jadi yang disampaikan mungkin Kang DM itu adalah bela negara. Yang memang konteksnya adalah baris berbaris, kemudian materi kebangsaan dan sebagainya. Ya kalau saya sih ngelihat untuk flash program oke lah. Kita akan lihat mungkin model seperti apa. Sampai kemudian akan lihat apakah kemudian ini bisa menjadi role model. Atau kalau yang kedua, sambil jalan kemudian itu bisa dilakukan dengan melibatkan guru dengan misalnya tadi yang disampaikan sama Pak Satriawan tadi bahwa perlu misalnya kunjungan rutin misalnya dalam 1 bulan 2-3 kali TNI Polri untuk kemudian memberikan pandangan itu buat efek gentar ya, efek gentar buat anak-anak siswa supaya mereka tidak melakukan tindakan yang dianggap melanggar aturan. Karena gini, di Bandung itu yang agak rumit sebenarnya Mbak ya, itu ada geng motor dengan anak-anak yang kemudian gabung dalam kelompok anarko ya. Kalau mungkin Kang Cecep mungkin tahu bagaimana kemudian mekanisme itu. Betul, dan itu tidak bisa kedetek. Misalnya ada sekolah yang bagus banget ya di Bandung itu, ternyata hampir ada 5 bahkan 10 orang terlibat dalam kelompok anarko yang kemudian mengikut demo-demo yang anarki dan sebagainya. Jadi memang kalau untuk crash program saya kira kita akan lihat. Saya melihatnya tetap, tapi kemudian untuk jangka panjang saya setuju dengan pernyataan dua penarasumber tadi bahwa perlu untuk menegaskan aturan dan juga tujuan yang lebih clear. Kenapa? Karena kita melihat bahwa mungkin ini juga salah satu yang penting untuk dilakukan untuk bisa menstimulasi program-program atau guru-guru yang ada di sekolah. Nah, kalau dilihat dari payung hukumnya seperti apa, Prof? Dari kebijakan ini? Ya kalau di bela negara banyak. Ada PP 8 2022, kemudian ada Undang-Undang 3 2002, ada kemudian Undang-Undang Dasar ya 27 pasal 30. Kemudian juga ada yang sampai detail misalnya mengkaitkan antara program bela negara dengan pendidikan nasional. Ada itu. Karena memang sebenarnya itu inherent sebenarnya kalau istilah saya ya. Istilah kita ini melekat. Hanya memang kadang-kadang kita terjebak dengan pembeda tadi. Kalau misalnya sama contoh banyak misalnya program-program yang kemudian inherent itu misalnya ada eskul ya. Ada eskul Paskibra, ada PMR misalnya, ada Pramuka. Kemudian juga ada penyinta alam, ada kemudian, dan itu memuat nilai-nilai yang kemudian yang termaktub dalam undang-undang terkait dengan bela negara di pasal 3 2002 gitu. Jadi saya sih menganggap bahwa so far kalaupun memang ini perlu dilakukan, perlu ada kemudian pemastian bahwa ini tidak semata-mata sebatas pada coverage media, tapi juga memang menjadi target yang jauh lebih filosofis ya. Bagaimana menstimulasi anak, guru dan kemudian orang tua supaya terlibat bersama-sama dalam pendidikan anak itu sendiri begitu. Ya, harapannya sih seperti itu ya. Paling tidak waktu disampaikan wajib militer shock terapi di awal lah. Kalau ini Anda sepakat?
Iya, tadi berarti udah clear ya oleh Pak Muradi bahwa itu bukan wajib militer gitu, tapi pendidikan pendahuluan bela negara. Betul, itu dalil hukumnya ada ya, undang-undang PSDN juga ada, undang-undang pertahanan juga ada gitu. Tapi yang kami harapkan adalah kita jangan berbicara di level hilirnya saja. Ini kan hilir, anak nakal, anak tawuran, anak ikut geng motor gitu kan. Tetapi kita tidak berbicara yang sifatnya hulu. Apa hulunya? Karena ada faktor kemiskinan, ada lingkungan sosial yang bermasalah, ada pengawasan orang tua yang sudah lagi tidak terjadi, masyarakat yang serba permisif gitu kan. Gen Z dibilang media ini susah sosial. tadi kalau kata Prof. Cecep. Nah, karena saya melihat bahwa kita itu mempersepsikan tanggung jawab pendidikan itu hanya kepada sekolah, gitu kan ya, sehingga orang tua, masyarakat seolah-olah tidak lagi bertanggung jawab terhadap pendidikan anak, gitu kan. Kita ini kan paradoksal juga, gitu ya. Anak ikut geng motor, anak membawa sajam, anak merokok, pornografi, tapi anak mengakses rokok gampang. Anak mengakses pornografi gampang, anak mengakses senjata tajam gampang, ya kan? Nah, aksesnya diberi lagi, handphonenya, diberi lagi gitu internetnya. kan. Makanya sebagai proposal dari kami, sambil ini kemudian diperbaiki, pemerintah pusat, pemerintah daerah betul-betul gitu ya membuat regulasi satu terkait dengan anak tidak boleh lagi menggunakan misalnya media sosial usia tertentu. Yang kedua adalah menggunakan gawai pintar. Memang kita harus extraordinary karena persoalannya sekarang Gen Z dan Alpha, nggak hanya Gen Z loh, Alpha juga ini sudah luar biasa juga. Berarti memang strateginya harus luar biasa, nggak bisa lagi hanya TNI saja, hanya Pemprov saja gitu ya. Sedangkan orang tuanya abai, masyarakat abai, ya kan, media abai gitu kan, dan seterusnya. Tapi guru nggak kewalahan kan ya? Kita termasuk kewalahan sekarang ketika melihat anak misalnya gitu ya lebih tertarik bertiktokan ria di sekolah gitu kan, karena memang tidak ada larangan yang jelas seperti negara-negara Eropa dan Australia melarang anak menggunakan gawai gitu ya. Nah, jadi kita berbicara dari aspek hulunya tadi, tidak hanya hilirnya gitu. Nah, yang paling pokok juga, yang paling penting adalah bagaimana pendidikan itu dia terencana, dia sadar, dia memang jangka panjang butuh waktu yang lama gitu, dan kita harus sabar, tidak bisa yang instan, tidak bisa langsung ikut tentara kemudian besok langsung jadi baik gitu ya, jalannya sigap gitu dan seterusnya. Kalau konsepnya seperti Kang Deddy tadi sampaikan atau Prof. Muradi sampaikan, itu sudah mulai terjadi dan banyak terjadi yang tadi kita diskusikan. Ya, 3 hari seminggu ada pelatihan militer gitu ya, mengundang tentara gitu. Tapi yang lebih penting lagi bagi kami harus ada efek jerah penegakan hukum. Ya, karena nggak ngefek tuh kayaknya tawuran masih ada sampai tawuran masih ada gitu. Walaupun efek deterrent efek ya, kalau kata Prof. Muradi sebagai deterrent efek menggetar, ternyata tidak juga Prof gitu. Ya kan, bagi kami harus ada penindakan hukum pidananya, ya tentu berdasar kepada undang-undang SPPA. Nah, itu quote unquote ya, kalau mau istilahnya menyampaikan ke anak, kalau kamu begini, ini loh konsekuensi pidananya. Anak itu tidak bisa anak itu usia tertentu itu bisa kenai hukum pidana, ya kan, bisa di quote unquote dipenjarakan gitu ya, walaupun nama penjaranya berbeda tadi saya katakan. Itu yang kayaknya sekarang tidak gitu kita lakukan, termasuk juga tanggung jawab orang tua, masyarakat. Mindset masyarakat kita menyerahkan pendidikan urusan guru, urusan sekolah. Itu dia. Padahal Ki Hajar atau dalam konteks Islam mengatakan rumah itu atau orang tua itu adalah sekolah pertama gitu. Masyarakat juga demikian. Itu yang harus kita pupuk betul-betul gitu. Itu dia. Bagaimana kemudian memaksimalkan ini ya, instrumen-instrumen pendidikan tidak hanya kemudian di sekolah seperti misalnya guru BP, tapi juga di rumah dan juga di masyarakat. Kita akan membahasnya lebih lanjut saat lagi untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, saya ingin dengar lagi deh secara singkat mungkin Kang Sat, suara guru seperti apa? Apa yang salah di sini? Kalau kemudian semua orang menyalahkan sekolahnya nih, kayak udah kewalahan atau gimana? Ya, memang satu, kalau berbicara pendidikan tadi ya, tanggung jawabnya 3 tadi. Mungkin sekarang tambah 1 lagi, yaitu media gitu ya, juga bertanggung jawab, mengedukasi. Pendidikan itu bukan hanya tanggung jawab sekolah dan guru, itu satu. Yang kedua, dalam konteks rencana KDM ini, kami mengusulkan tadi tentu harus dari hulu sampai hilir. Ketiga, dalam konteks Jawa Barat, memang ada yang menarik nih, Syarifah Maria. Jawa Barat itu anak usia remaja 10 sampai 19 tahun itu terbesar se-Indonesia. Saya mengutip BPS terbesar. Saya mengutip BPS jumlahnya 8,1 juta jiwa. Jadi Jawa Barat. Mana itu? Nah, kabupaten yang paling banyak itu Bandung ya, Kabupaten Bandung itu 905.000 jiwa. Kemudian daerah saya yaitu Kabupaten Bogor ya 636. Nah, artinya memang harus dilihat juga titik-titik rawan gitu ya, daerah-daerah yang memang menjadi tanda kutip tadi
yang banyak terjadi kenakalan bahkan kejahatan tadi gitu. Tapi terlepas dari itu kami berharap guru terlibat di sini gitu ya. Kalau tadi sudah clear rasanya, jadi tidak, konsepnya bukan berarti lempar ke barak, kemudian anak terlepas dari sekolah selama 1 tahun. Tidak seperti itu kalau tadi keterangan Kang Dedi atau Prof Muradi, tetapi ada keterlibatan sekolah, ada keterlibatan orang tua tetap gitu. Karena kita negara Pancasila bergotong royong, ayo semuanya harus sama-sama punya kesadaran bahwa anak-anak kita itu adalah masa depan Indonesia, masa depan Jawa Barat. Jadi saya pikir tidak boleh lagi kita hanya menitik beratkan kepada satu saja, yaitu guru atau TNI saja yang mendidik gitu kan. Tetapi kita semua, saya pikir TV One hari ini juga memberikan edukasi kepada orang tua siswa, kepada masyarakat gitu ya. Dengan adanya rencana misal seperti ini, kalau memang intinya adalah melibatkan guru, melibatkan sekolah, saya rasa ini bisa menjadi percontohan juga. Kalau konteksnya tadi ya, terlibat guru, kurikulumnya nggak lepas, dan yang terakhir, 7 kebiasaan hebat dari Kemdikdasmen, ini mungkin selama ini diremehkan, Syarifah Maria. Mungkin selama ini kita lebih suka ide-ide pendidikan yang sifatnya glorifikasi gitu ya. Kita lihat misalnya bangun pagi. Ini relevan ya untuk saat ini ya? Relevan saya pikir. Ini harus menjadi habitus kita. Ya kan, murid-murid, guru-guru, orang tua, bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Ini mungkin seolah-olah, ini kok kebiasaannya seperti itu gitu ya, tidak yang melangit, tapi saya pikir ini sangat mengakar. Bagaimana anak tawuran, bagaimana dia bisa keluar dari rumah bawa sajam, karena di rumah itu dia tidak tidur cepat, ya kan, mungkin beribadahnya juga orang tawuran sore-sore kok, Kang. Ya, sore, malam juga, atau pagi. Pagi juga kan terjadi kan gitu. Nah, pagi kenapa? Mereka ternyata begadang dan seterusnya gitu. Nih, jadi saya pikir ini harus dikuatkan betul, Kemdikdasmen berbasis program. Dan yang kedua, guru-guru BK itu betul-betul didistribusikan ke seluruh sekolah-sekolah Indonesia gitu untuk memberikan konseling. Kalau perlu ada anggaran psikolog-psikolog dihadirkan di setiap sekolah. Saat ini betul ya datanya bahwa belum merata di semua sekolah ada guru, jangankan guru BK, jangankan guru BK, berbicara tadi pendidikan bela negara, guru Pancasila, guru PKN saja banyak yang kurang. Mata pelajaran Pancasila diisi oleh guru prakarya, guru kewirausahaan, guru olahraga, itu banyak. Jadi memang persoalan pendidikan kita masih hal-hal pokok, makanya persoalan kekerasan murid bla 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 itu masih terjadi, ya kan, karena gurunya juga kurang. Gitu. Menarik, Prof Cecep, dari Anda, Prof. Oke lah kalau kemudian nanti kita lihat bagaimana kemudian proyek ini berlangsung 2 Mei, beberapa hari lagi, besok Kamis paling tidak sekitar 3 hari lagi akan berlangsung. Masukan ada seperti apa, Prof? Ya, saya tetap bahwa satu harus ada regulasinya dulu ya. Yang kedua, kebijakan ini harus melibatkan berbagai pihak dan bukan hanya sekolah, ya, bukan hanya pihak militer, tapi juga berbagai pihak. Yang ketiga, dibuat roadmap. Ya, roadmap penanganan soal karakter siswa itu seperti apa di Jawa Barat. Jadi bukan soal setahun 2 tahun, ini harus buat roadmap yang jelas. Saya kira itu mudah-mudahan karakter masyarakat kita, khususnya anak-anak muda Jawa Barat, akan lebih baik, lebih berkualitas gitu ya. Oke. Termasuk juga sejauh ini begitu ya, apakah kemudian dari pihak pemerintah, dalam hal ini pemerintah Provinsi Jawa Barat, sudah kemudian mengajak begitu ya sejumlah pendidik termasuk juga dari UPI untuk kemudian mengkaji lebih lanjut apa sebenarnya strategi pendidikan yang tepat bagi mereka untuk bisa membangun karakter mereka? Sudahkah kemudian ada koordinasi itu, Prof Cecep? Ya, secara umum sih ya kita sering membantu ya pemerintah provinsi, tapi terkait dengan ini mungkin kita tunggulah langkah-langkah yang saling antisipatif ya antara pemerintah dengan perguruan tinggi ya, khususnya dengan UPI gitu. Oke, termasuk juga P2G belum ada? Oh iya, saya pikir organisasi guru masih terlibat gitu ya. Sudah ada koordinasi belum ada. Makanya kami kaget juga ini di bulan Mei ya, 2 Mei gitu. Dan kalau dimulai bulan Mei tentu akan terpotong ya tengah semester. Tentu harus, kalau berbicara tadi komprehensif di Juli mestinya tahun ajaran baru gitu kan, dengan konsep kolaborasi gotong royong tadi. Oke, gitu. Termasuk juga yang menjadi concern dari sejumlah pihak adalah bagaimana kemudian sebenarnya penegakan hukum ini yang kemudian juga menjadi salah satu faktor mengapa hal ini masih terus terjadi hingga saat ini. Prof Muradi, Anda melihat ini menjadi salah satu faktor pemicu karena kemudian kalau kita lihat nampaknya anak-anak yang kemudian melakukan tawuran, tindakan-tindakan kriminal, ujung-ujungnya adalah kembali lagi sesuai dengan aturan dan juga undang-undang yang ada, restoratif justice, tidak memberikan efek jera. Anda sepakat dengan hal ini?
Ya, di apa rancangan undang-undang Polri itu ada juga dibahas soal peradilan anak ya. Yang problemnya Mbak, kita nggak punya secara spesifik betul ya apa namanya peradilan apa namanya lapas anak. Kalaupun ada sangat terbatas. Jadi memang ini juga bukan efek jera yang kita harapkan sebenarnya. Saya sih melihat begini, keberadaan apa penegakan hukum, kemudian disiplin segala macam itu kan kunci tetap di sekolah ya, tadi yang disampaikan Mas Arya tadi, bahwa pertama sekolah jadi penting, yang kedua ya keluarga. Artinya buat saya simpel ini bahwa ini kalau saya menganggap ya ini bisa jalan ya, tapi kita lihat sambil jalan maka memang akan menjadi program yang sifatnya tetap atau kemudian hanya sebatas pada misalnya crash program tadi. Kalau buat saya sih simpel itu, karena apa? Karena ini dulu waktu mungkin kalau mungkin Prof Cecep dan Pak Sadar itu pernah SMA lah ya, tahun-tahun mungkin tahun 90-an kita pernah mengalami itu juga kok. Dan kemudian memang efeknya relatif kemudian orang merasa menjadi satria kan. Jadi kemudian pulang dari sana, kemudian mereka merasa punya air. Mungkin Bapak Ibu pernah muncul misalnya ada Taruna Nusantara SMA misalnya memang menjadi upgrade di luar Akmil waktu itu ya. Tapi saya kira ini juga menjadi penting, penegakan hukum oke, tapi efeknya bukan untuk memenjarakan anak-anak kita, tapi juga bagaimana kemudian memberikan stimulasi ke anak-anak supaya kemudian mereka kembali ke jalan sebagai anak-anak remaja ya, dimana kemudian kenakalannya normatif. Itu poin pertama. Yang kedua, kalaupun kemudian misalnya pada akhirnya program ini kemudian menjadi menasional gitu, memang perlu, saya setuju dengan Prof. Cecep, perlu kemudian memikirkan soal pemangku kepentingan dan juga legalitas yang bisa menaungi itu. Walaupun saya bilang tadi awal tadi bahwa di Undang-Undang 3 2002, PP 21 PP 8 2002 dan sebagainya itu kemudian sudah ada yang memang tinggal kemudian menstimulasi saja. Karena memang begini, saya ingat sekali waktu mungkin setahun yang lalu Mbak Prof. Cecep, Pak Supriyawan, itu waktu dulu BPIP itu bikin kurikulum untuk kemudian terkait dengan bela negara juga. Artinya memang itu juga mungkin saya kira akan bisa berkorelasi dengan apa yang menjadi harapan KDM juga dengan sistem pendidikan nasional kita. Dengan begitu saya sih merasa bahwa semua level, semua hal mungkin kita bisa lakukan supaya anak-anak kita menjadi orang yang terbaik ya untuk kemudian kepentingan bangsa dan negara, seperti itu. Itu dia, menjadi anak-anak yang terbaik yang kemudian menjalani hal-hal yang lebih produktif lagi, lebih positif lagi. Itu kalau kemudian kita lihat plusnya lah ya dari kebijakan yang diambilnya. Tapi kalau kemudian kita membedah sedikit begitu ya, sebenarnya apa sih kekurangan dari kebijakan ini? Apa yang ditakutkan sebenarnya oleh para guru, kemudian para pendidik? Kami mulai dulu dari Kang Sat, silakan. Iya, tentu yang kita khawatirkan kalau berbicara negatifnya ya, yang pertama adalah kalau konsepnya melepaskan semuanya kepada tentara, melepaskan semuanya kepada militer gitu ya, tanpa ada intervensi sekolah, guru yang secara organik sudah mendidik anak dengan pedagoginya tersendiri gitu kan. Ini tentu akan menyiapkan anak-anak kita dengan mentalitas seperti tentara. Ya kan, misalnya ada tradisi komando, hierarkinya yang ketat gitu kan ya. Sedangkan dalam konteks sipil, anak-anak itu harus berpikir kreatif ya kan. Kemudian anak-anak itu berani menyampaikan pendapat, tidak ada struktur komando seperti seketat di tentara gitu kan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kekhawatirannya kalau itu terlepas dari sekolah adalah justru kegiatan di sekolahnya terganggu yang tadi dikatakan. Yang namanya apa itu pendidikan kurikulernya, kemudian intrakurikulernya itu ya, kokurikuler sama ekstra kurikuler, karena dia terlepas dari pendidikan sekolah gitu ya. Dan kurikulumnya juga kita tidak tahu struktur kurikulumnya apa. Tadi kan UPI sendiri yang di Bandung itu belum terlibat kayaknya ya. Hapunten ya Profnya gitu. Prof Cecep saya nggak tahu juga, biasanya terlibat yang biasanya Prof Cecep ya. Jadi kita nggak tahu struktur kurikulumnya apa, mata pelajarannya apa. Apakah hanya PBB, baris berbaris? Lalu kita bertanya, apa korelasinya antara baris berbaris dengan prestasi misalnya gitu. Ya kan, banyak yang pandai baris berbaris tetapi misalnya melakukan tindak kejahatan, melakukan korupsi gitu kan ya. Kalau begitu, pejabat yang nakal mestinya juga dimasukin ke Wamil juga gitu ya. Jangan hanya anak yang nakal saja gitu. Ya, itu yang kedua. Yang terakhir adalah, ini sekali lagi,
akan menciptakan stigma tadi itu yang kami khawatirkan. Anak nakal dikeluarkan atau dimasukin ke sekolah militer atau wajib militer tadi gitu kan ya. Nah itu yang tentu bisa diantisipasi, harus berdasarkan riset ya kan. Di Korea, di Singapura, setahu saya di Jepang tidak ada yang pola seperti ini gitu. Ada 3 hal itu kekhawatiran dari para guru, dari suara para guru. Bagaimana Prof Muradi? Mungkinkah kemudian 3 hal kekhawatiran ini bisa diminimalisir jika nanti program ini berlangsung? Prof Muradi. Saya ingin koreksi dulu sedikit ya. Saya hampir 6 tahun, itu 5 tahun jadi ketua komite sekolah. Salah satu poin penting sebenarnya kenapa kemudian kenakalan remaja jadi besar adalah karena ekskul itu tidak di-cover lagi. Jadi karena apa? Karena tadi negara atau pemerintah itu melakukan bebas uang sekolah untuk SMA. Jadi akhirnya betul yang disampaikan Pak Staram tadi. Selain juga guru yang kemudian yang mengajar banyak tempat ya, banyak bidang, juga hampir mungkin sepertiga atau mungkin setengahnya dari guru se-Indonesia mungkin ya, itu adalah guru yang kemudian tidak dalam posisi yang nyaman dengan masa depannya dia. Masih honorer, kemudian masih P3K juga belum clear dan sebagainya. Jadi akhirnya berkelidan ini Mbak. Kalau saya sekali lagi, kalau itu kan jangka panjang. Nah jangka panjang itu yang kemudian saya kira penting untuk kemudian menjadi pemikiran bersama. Hari ini dalam 2-3 hari Kang KDM akan bikin program itu. Kalau saya sebagai orang yang kemudian menganggap bahwa mungkin juga kita patut coba. Karena yang terlibat bukan TNI aja, ada polisi juga di sana. Tinggal kemudian bagaimana prosesnya tadi kan juga nanti misalnya dalam materi itu kalau tidak salah ya, itu juga dia diberikan materi soal bagaimana supaya mereka tidak melanggar hukum. Karena banyak yang takut nih Prof, jangan sampai nanti ini nggak dicuci otaknya kan gitu loh Prof, secara militer. Saya sampai hari ini yakin betul tidak. Karena tadi saya bilang pelibatan bukan cuma TNI tapi ada teman-teman Polri, karena mereka sudah juga terlibat sudah dihubungi ya di Jawa Barat. Jadi saya kira untuk program 2 Mei ini kita lihat sampai kemudian kita sambil jalan menyiapkan infrastrukturnya, menyiapkan legalitasnya, menyiapkan kemudian bahwa nanti mungkin di masa akan datang guru-guru bisa jauh lebih terlibat. Paling tidak misalnya dalam hal misalnya memastikan bahwa anak-anak kita jauh lebih visioner untuk masa depan mereka begitu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih banyak Prof Muradi, Prof Cecep, dan juga Kang Sat atas waktu malam hari bersama kami. Kita lihat, ini tinggal beberapa hari lagi, 2 Mei kata ini akan berlangsung. Itu dia, seperti apa kemudian program ini juga akan dilaksanakan. Harapannya adalah anak-anak bangsa, terutama warga Jawa Barat ini bisa menjadi anak-anak yang lebih mandiri, kemudian produktif, dan juga berprestasi. Disiplin, itu yang paling penting. Terima kasih banyak atas waktunya bersama kami.